Saudara-saudara, seperti yang dibaca bahwa periode mafia migas itu kalau sesuai dengan kurva yang saya akan sampaikan itu terletak di periode 2004 sampai tahun 2014. Sekarang silakan Anda simak, saya tayangkan periode tersebut. Saudara-saudara, kalau periode 2004 seperti Anda lihat di bawah ini, 2004 sampai 2014. Produksi minyak menurun dari 1.200 kilo barrel per hari menjadi tinggal 800 barrel per hari. Ini dikategorikan sebagai produk domestik. Nah, pemakaiannya meningkat terus. Jadi seharusnya pemerintahan itu berusaha untuk menaikkan produksinya sehingga dia dapat paling tidak sejalan dengan pemakaian. Tetapi dalam periode ini pemakaiannya besar, produksi kecil. Diambil kesempatan dengan mengimpor sebanyak-banyak minyak. Keenakan mengimpor, ini banyak trader-trader dan mencari keuntungan dari impor ekspor karena ada komisinya. Dan pada periode ini saudara-saudara, Pertamina tidak lagi begitu berperan karena pada 2001 telah ada undang-undang migas, sehingga sejak 2004 ini yang mengelola minyak untuk Indonesia dan untuk produksi minyak mentah itu dilaksanakan oleh BPH Migas dan SKK Migas. Pertamina di sini sudah menjadi perusahaan. Kalau di periode yang ini Pertamina semua yang melaksanakan, sehingga semua berjalan karena ya ini dilaksanakan oleh ahlinya. Tetapi setelah tahun 2001 dengan transisi 2-3 tahun sampai 2004, ternyata BPH Migas dan SKK tidak sanggup menjalankan roda perminyakan sehingga terjadi penurunan yang demikian drastis. Untuk itu mereka mengatasinya dengan import. Nah, disinilah kenapa dikatakan sebagai mafia migas, karena ekspor impor di sini dilaksanakan dengan orang-orang yang dekat dengan pemerintah atau bisa juga orangnya pemerintah dan orangnya pimpinan pemerintah dan DPR. Ya, demikianlah, makanya terjadi hal yang rumit sekali, sehingga kalau ada perdebatan, Bapak Kartubi selalu mengatakan bubarkan itu BPH Migas, bubarkan itu SKK Migas. Tapi bagaimana mau dibubarkan? Lawang itu sesuai dengan undang-undang migas yang sudah disetujui DPR, sudah diundang-undangkan. Jadi tetap jalan terus. Nah, ini menyebabkan dengan turunnya drastis begini, menyebabkan setoran ke pemerintah menjadi kecil. Yang tadinya bisa setor ke pemerintah 1.400 barrel, sekarang tinggal setor 800 barrel, 800.000 barrel per hari.
Jadi ini sudah mempengaruhi sekali dengan penerimaan bukan pajak daripada APBN. APBN dipasok dengan produksi minyak yang kecil sekali. Di balik dari itu, apa sejalan dengan itu, APBN memakai duit untuk import minyak. Nah, jadi kalau kembali ke soal subsidi, jadi kalau yang disedot dari bumi Indonesia itu disubsidi, memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau yang diimport ini, masa mau disubsidi, sedangkan dibeli dengan APBN. Jadi saudara-saudara sekalian, kisruhnya di sini, APBN kita selalu defisit. Tetapi karena bentuk daripada accounting kita atau untuk dari APBN yang sudah berubah menjadi lajur I yang tadinya lajur T, jadi di sini tidak peduli. Defisit jalan terus. Nanti mereka keluarkan obligasi. Banyak rakyat yang tidak mengerti. Pemerintah mengeluarkan obligasi, sun, ori, triliun, tapi rakyat tidak mau peduli karena tidak begitu mengerti. Padahal itu kan suatu obligasi itu hutang negara, surat hutang negara. Hutangnya besar sekali, itu dipasarkan banyak dibeli oleh orang Indonesia atau orang asing. Nah, situlah saudara-saudara kenapa di periode SBY ini minyak tidak dinaikkan karena mereka mengimpor terus. Nah, gara-gara takut menaikkan harga minyak sehingga APBN-nya mendapat pasokan kecil. Ya, mengulangi lagi yang tadi. Akhirnya belanja negara defisit, keluarkan lagi obligasi. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Nah, begitu dulu yang bisa disampaikan saudara-saudara. Semoga dapat mengikuti apa yang terjadi dalam periode 2004-2014. Memang SBY dikatakan sukses, tapi ini kejahatan luar biasa karena kita telah turun dari 1.200 sampai tinggal 800. Ini tidak pernah diperhitungkan sampai turun sedemikian. Terima kasih.